Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, pada sehat semua. Oh iya, pada pertemuan kali ini siapa ya yang berangkat? Oke, untuk memperjelas siapa yang nggak berangkat, siapa yang absen, siapa yang hadir, Ibu absen dulu ya. Syifa, Hadiroh. Fitri, Ada, Bu. Nuri, Hadir. Bagus, Ada. Farhan, Hadir. Maulana. Saya, Ya, Bu. oke, hadir semua. Alhamdulillah hari ini semua pada semangat ya. Sebelumnya pertemuan minggu lalu kita pernah belajar tentang zikir dan berdoa setelah sholat fardu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Oke, kalau semua masih pada ingat. Jadi berzikir dan berdoa setelah sholat fardu itu penting ya, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk selalu berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih dalam ruang lingkup sholat fardu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan sholat fardu pada kondisi tertentu. Jadi yang namanya sholat fardu itu merupakan sholat yang wajib ya, yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan itu kita mendapat dosa. Nah, kondisi-kondisi apa saja sih yang diperbolehkan melakukan sholat dengan kelonggaran atau dengan keluasan? Nanti kita akan bahas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita bisa menunjukkan keimanan terhadap Allah sebagai Al-Basit dan Al-Muqsit. Kemudian yang kedua, kita bisa membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pelaksanaan sholat pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kita juga memahami mengenai pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu, dan kita juga bisa menggambarkan sebab-sebab apa saja sih yang bisa menjadikan seseorang itu melaksanakan sholat fardu dengan kelonggaran atau keluasan. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi-kondisi tertentu. Oke, kemudian kita semua udah tahu ya kalau sholat fardu itu hukumnya wajib. Kalau nggak dikerjakan ya kita mendapatkan dosa. Jadi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sesulit apapun itu kita harus tetap mengerjakan sholat fardu. Karena semua orang Islam itu harus melaksanakan sholat wajib. Dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bagaimana kondisinya. Bahkan ketika kita sedang sakit keras pun, bahkan ketika kita sedang dilanda musibah, kita harus tetap melaksanakan sholat fardu ya. Karena sholat fardu itu penting, harus dikerjakan sehari 5 kali. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama mengenai pengertian dari sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu itu merupakan sebuah pelaksanaan sholat fardu di mana dalam kondisi yang tidak wajar atau tidak seperti biasanya, sehingga Allah memberi kelonggaran atau keluasan bagi siapapun yang mengalami kondisi tersebut ya.
selanjutnya mengenai dasar hukum mengenai sholat fardu dalam kondisi tertentu itu sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 102, juga dalam hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Nah, mengenai kondisi-kondisi apa saja sih yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat fardu dengan diberi kelonggaran atau kelulusan. Jadi yang pertama itu kondisi ketika kita dalam keadaan yang memiliki perasaan ketakutan atau kecemasan terhadap keselamatan diri kita. Misalnya ketika terjadi peperangan, atau ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kemudian banjir bandang, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa melaksanakan sholat fardu dengan diganti menggunakan sholat khauf. Nah, kondisi yang kedua itu ketika kita mengalami sakit parah misalnya kita tidak bisa duduk, kita tidak bisa berdiri tegak, kita tidak bisa berbicara, dan lain sebagainya. Jadi untuk kondisi ketika kita sakit parah itu, cara melakukan sholatnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ketika kita sakit tapi kita masih sanggup duduk tetapi tidak bisa berdiri, kita cukup melaksanakan sholat fardu dengan cara duduk bersimpuh. Nah, apabila kita tidak bisa duduk bersimpuh, maka dibolehkan dengan cara tidur telentang. Nah, apabila tidur telentang pun kita tidak bisa, ya kita cukup sholat fardu dengan cara isyarat mata ketika kita masih bisa melihat gitu. Namun apabila ketika kita sakitnya sudah parah banget tapi kita masih memiliki kesadaran, kita tapi sudah tidak bisa melihat, kita matanya terpejam terus, ya kita cukup melaksanakan sholat fardu dengan cara membaca bacaan sholat dalam hati saja gitu ya. Nah, untuk kondisi yang ketiga itu kondisi ketika kita sedang berada dalam perjalanan jauh. Nah, misalnya ketika memasuki waktu sholat, perjalanan kita masih jauh dari tempat tujuan, sehingga kita diperbolehkan melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Tata caranya bagaimana sholat di atas kendaraan? Tata caranya yang pertama, ketika kita mengetahui dengan pasti arah kiblat, itu pada saat takbiratul ihram kita wajib menghadap kiblat, dan setelah takbir kita boleh menghadap sesuai arah laju kendaraan kita. Namun ketika kita tidak memahami terlalu pasti di mana arah kiblatnya, kita cukup boleh menghadap ke arah laju kendaraan kita. Dan pelaksanaan sholat di atas kendaraan ini, jika tidak memungkinkan dengan berdiri dan menggelar sajadah, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk di tempat duduk kita masing-masing, begitu ya. Nah, semua sudah dijelaskan mengenai kondisi-kondisi apa saja dan bagaimana cara-caranya. Dan sekarang hikmah dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu itu, yang pertama,
bisa menguraikan. Yang pertama, kita bisa mengurai karomah dalam pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadikan diri kita istiqomah dalam kehidupan secara sosial, yaitu dengan kita melaksanakan sholat fardu secara rutin, secara terus-menerus, dan kita meninggalkan meskipun keadaan kita sedang tidak wajar, sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang Ibu yang tanya. Apa itu pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu? Siapa yang bisa jawab? Ya, ayo Mbak Siva. Sholat yang dilaksanakan dalam kondisi tidak wajar sehingga diberi keluasan atau keringanan dalam pelaksanaannya. Oke, betul sekali. Jadi, sholat fardu dalam kondisi tertentu itu merupakan pelaksanaan sholat di mana dalam kondisi yang tidak wajar atau tidak biasanya, sehingga Allah memberikan kelonggaran atau keluasan dalam pelaksanaannya. Kemudian, kondisi-kondisi apa saja sih yang memperbolehkan orang itu melaksanakan sholat fardu dengan kelonggaran atau keluasan? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, kamu. Kondisi ketika sakit parah, dalam perjalanan jauh, dan ketika dalam perasaan takut. Ya, betul. Jadi kondisinya ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama, sholat ketika kita dalam perasaan ketakutan atau kecemasan mengenai keselamatan diri kita, misalnya ketika perang, ketika ada bencana alam, dan lain sebagainya. Caranya cukup dengan sholat fardu. Yang kedua, ketika kita sakit parah, pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan diri kita saja. Dan yang ketiga, ketika kita dalam perjalanan jauh, kita cukup melaksanakan sholat di atas kendaraan. Jadi semuanya sudah paham ya mengenai materi hari ini? Paham, Bu. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita harus tetap melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya, karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan kalau tidak melakukan, kita akan terkena dosa, gitu ya. Dan tata caranya, tata cara sholat dalam kondisi tertentu tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, ketika kita dilanda rasa ketakutan atau kecemasan mengenai keselamatan kita. Caranya cukup kita dengan melaksanakan sholat haud. Yang kedua, ketika kita mengalami kondisi sakit parah, cara pelaksanaannya ya cukup kita melakukan sholat sesuai kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita dalam perjalanan jauh dan ketika waktu sholat kita belum sampai ke tempat tujuan kita. Cara melaksanakan sholat fardu kita cukup dengan melaksanakan sholat di atas kendaraan, cukup dengan duduk di atas tempat duduk kita, gitu ya. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan? Belum ada. Belum, oke. Oke, pembelajaran hari ini marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.